Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ijauan burung kaul atau burung kolibri wulung. Jadi beberapa hari yang lalu itu saya habis membeli burung kaul ini ya teman-teman ya. Ini posisinya masih ijauan atau masih anakan ya. Jadi ini posisinya belum ada trotolnya. Nah, jadi di sini saya akan berbagi sedikit tips sederhana ciri-ciri burung kolibri wulung jantan yang masih ijauan. Nah, jadi ini posisinya sudah rawatan ya teman-teman ya. Ini sudah full total dan burungnya sangat mapan ya. Tapi burung ini belum terpantau bunyi ya, karena emang burung ini maksudnya masih bahan rawatan. Nah, kalau menurut teman-teman, kalau dilihat dari postur dan juga body ataupun warna bulunya, ini jantan atau betina? Pasti teman-teman masih bingung ya, karena untuk burung ijauan kolibri wulung itu yang masih muda, jantan dan betina itu hampir sama ya teman-teman ya. Jadi dari segi postur, warna bulu, jadi itu hampir sama semua. Terkecuali kalau sudah keluar trotolnya ya, itu pasti sudah bisa dibedakan jantan dan betinanya. Coba saya dekatkan dulu ya, biar teman-teman lebih jelas. Nih, jadi burungnya ini masih sangat muda dan sangat jinak sekali ya teman-teman ya. Nah, ini kameranya sudah saya dekatkan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menilai ini jantan apa betina sebelum saya cek ya. Jadi ini biar teman-teman melihat dari segi postur dan posisi saat di tangkringan ya. Oke, di sini langsung saja kita tangkap burungnya teman-teman ya, agar lebih jelas dalam membahasnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini burung kaulnya sudah saya tangkap ya. Ini posisinya masih full ijauan atau masih sangat muda ya, atau anakan. Ini posisinya bagian sayapnya ini bungkung sebagian ya, karena emang habis dipikat. Nah, jadi langsung ke intinya saja ya teman-teman. Jadi untuk ciri-ciri burung kolibri wulung ijauan yang jantan itu, kalau saya pribadi saya melihat dari segi postur dulu ya. Untuk postur biasanya saya memilih postur yang lebih besar dan panjang ya. Jadi kalau saat di ombyokan, kalau ada burung yang lain itu pasti bisa dibandingkan ya dari segi ukuran. Yang kedua, saya pilih dari bagian kepalanya ya teman-teman ya. Jadi untuk bagian kepala, saya menyarankan teman-teman memilih kepala yang bagian atasnya itu lebih cenderung papak atau kotak ya teman-teman ya. Nah, ini maaf ini kan kalau kita lihat dari samping, bagian kepalanya kan lebih cenderung papak ya teman-teman ya, atau kotak ya. Nih, jadi kalau betina nanti biasanya bagian kepalanya itu lebih agak nonong gitu ya, atau lebih cenderung bulat, tidak papak atau kotak seperti ini. Lalu untuk ciri yang berikutnya, saya memilih dari bagian matanya ya teman-teman ya. Kita pilih burung kaul yang matanya itu terlihat besar atau blolok ya. Jadi itu terlihat lebih lebar dibandingkan dengan burung kaul yang betina. Lalu untuk ciri yang berikutnya, raut wajah ya teman-teman ya. Ini nggak bisa ditipu ya. Nah, kalau diombyokkan pasti ada beberapa burung ya. Di sini saya menyarankan teman-teman memilih yang wajahnya itu terlihat garang ya. Garang itu dalam maksud burungnya itu terlihat agak jantan gitu ya. Kalau betina kan terlihat sayu ya, kalau dilihat dari bagian matanya kan kelihatan. Kalau ini kan terlihat garang ya teman-teman ya. Jadi aura jantannya itu ada ya. Kalau betina itu biasanya terlihat lebih sayu atau lebih cantik ya. Nah, itu beberapa ciri fisiknya. Nah, yang terakhir teman-teman bisa cek bagian fan-nya ya teman-teman ya. Kalau untuk saya pribadi itu semua jenis burung pasti tetap saya cek bagian fan ya.
diutamakan kita pilih yang fannya itu agak besar atau menonjol keluar ya. Walaupun ini perbedaannya tipis tapi bisa buat patokan ya teman-teman ya. Nah, itu adalah beberapa ciri hijauan jantan menurut saya teman-teman ya. Nah, burungnya prospek ya ini ya. Nah, ini kan posisinya belum ada throttle-nya sama sekali. Nah, teman-teman jangan salah ya, khususnya untuk yang masih pemula. Jadi untuk warna coklat kemerahan atau coklat oranye di bagian leher ini, bagian dada ini bukan throttle ya teman-teman ya. Jangan salah ya. Jadi kalau ada penjual yang bilang ini sudah throttle itu jangan percaya. Ini untuk jantan dan betina itu emang ada warna coklat kemerahan ini semua ya. Nanti yang disebut throttle itu kalau sudah warna metaliknya itu baru disebut throttle ya teman-teman ya. Nanti biasanya akan keluar dari bagian pangkal sayap seperti di sini ya teman-teman ya. Nanti akan keluar mulai dari sini, lalu di area pangkal paruh seperti ini. Nanti lama-lama jadi banyak ya. Itu ciri throttle-nya. Nah, di sini saya akan berbagi ilmu dulu ya. Ini adalah ilmu dari pemikatnya langsung ya. Jadi saya itu punya temen tukang pikat ya. Jadi dia itu memberi ilmu itu yang sangat simpel sekali ya. Jadi kalau burung kawul hijauan kalau yang jantan, nanti kalau dia sudah keluar warna coklat kemerahannya ini, kalau yang jantan itu nanti keluarnya itu dari samping ya teman-teman ya. Nah, ini kan dari samping ya kan. Berbeda kalau yang betina. Kalau yang betina nanti dia akan keluar throttle, bukan throttle ya, keluar coklat kemerahan itu di bagian tengah ya. Keluarnya itu dari tengah dulu, lalu menyebar ke samping. Tapi kalau jantan itu keluarnya justru dari samping dulu ya. Nah, ini kan yang banyak samping dulu ya teman-teman ya. Ini yang tengah ini sudah ada tapi emang bulu menyusul ya. Nah, ini yang dari samping ini yang keluar utamanya ya. Jadi dia itu bilang sama saya ya, kalau saya sedang mikat burung dapat kawul hijauan yang masih muda ya kan, kalau ada warna coklat kemerahannya di bagian samping, keluarnya dari samping itu, dia bilang kalau itu positif jantan. Tapi kalau keluarnya coklat kemerahan dari tengah, dia bilang betina, pasti dia akan melepaskan lagi ya. Nah, ini untuk saya sendiri, saya juga baru pertama kali ya dengar ini ya. Tapi mau percaya atau enggak, yang bilang ini tukang pikatnya langsung, emang dia sudah pengalaman memikat burung ya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Bisa dikatakan ini ilmu pikat ya. Ilmu dari suhu pikatnya langsung. Nah, ini kan terlihat jelas ya teman-teman ya. Matanya besar, kepalanya kotak apa-apa, dan tatapannya itu terlihat garang ya teman-teman ya. Prospek ya. Oke, kita masukkan dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk ciri-ciri fisik burung kawul hijauan yang jantan kurang lebihnya seperti itu tadi ya teman-teman ya. Kalau untuk saya pribadi, saya melihat dari segi postur, kita pilih postur yang lebih besar dan panjang. Kemudian untuk bagian mata, kita pilih mata yang terlihat lebih besar atau blolok ya. Dan juga untuk bagian kepala, saya memilih kepala yang cenderung lebih kotak atau papak ya. Jadi saat diombekan pasti terlihat ya teman-teman ya perbedaannya ya, atau perbandingannya. Di samping itu juga saya juga mengecek dari bagian fan. Kita utamakan pilih fan yang cenderung lebih besar atau menonjol. Dan untuk tatapan dari mukanya itu ya, kalau yang jantan itu dia lebih cenderung ke garang ya. Kan terlihat ya teman-teman ya, kalau jantan itu dia terlihat aura jantannya itu kelihatan ya garang. Kalau yang betina itu lebih terlihat sayu atau cantik ya. Nah, itu beberapa ciri fisiknya. Nah, di sini saya menambahkan satu lagi dari ilmu pemikatnya langsung ya. Jadi ini ilmu pikat ya. Tadi kalau pemikatnya itu bilang langsung kalau yang jantan itu untuk warna coklat kemerahan di bagian dada, bukan throttle ya, coklat kemerahan di bagian dada itu kalau keluarnya dari samping itu jantan, tapi keluarnya dari tengah itu betina.
Itu ilmu pemikatnya langsung. Jadi pemikatnya bilang kalau saya dapat mikat, dapat hijauan, sudah keluar warna coklat kemerahan dari bagian tengah, dilepas, itu katanya betina. Tapi kalau jantan keluarnya dari samping ya. Nah, tadi kan sudah saya lihatkan ya dari dekat ya. Ini karena burungnya gerak terus, habis saya pegang jadi gerabakan lagi ya. Ini kan terlihat. Nah itu kan ya kan ada warna coklat kemerahannya di bagian samping ya. Jadi keluarnya itu dari samping. Jadi itu akurat atau enggak, tapi kalau katanya ilmu pemikatnya, kata pemikatnya itu dia akurat. Nah jadi untuk burung kawul ini, untuk memastikan emang benar-benar jantan, akan saya rawat sampai keluar trotolnya ya teman-teman, untuk memastikan kalau burung kawul ini benar-benar jantannya. Nah nanti biasanya seiring berjalannya waktu, nanti kalau yang jantan itu walaupun belum keluar trotolnya, tapi dia sudah mulai rajin ngeriwik atau mulai berbunyi ya. Kalau yang betina biasanya juga bunyi, tapi biasanya dia lebih kurang aktif ya, atau jarang-jarang. Kalau yang jantan biasanya riwiknya lebih rajin atau bervariasi. Oke teman-teman, saya rasa untuk tips cara membedakan burung kolibri wulung hijauan yang jantan dan betina, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Apabila ada teman-teman yang kurang jelas dan kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.